Jadi Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi adalah duri dalam daging, atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Partai-partai agamis yang coba mau selingkuh atau belok gitu, ayo dah 2029 langsung merosot cus. Calon wakilnya Kaisang, maka ini sebuah kenyataan fakta bahwa cengkraman Joko Widodo masih kuat. Bubar ya. Plus, Hansa plus. Coba kasihlah ruang ya untuk berdemokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Penjagalan Pak Anies Baswedan untuk di Pilgub DKI ini semakin nyata adanya ya guys. Dimana banyak partai politik yang sebelumnya mengusung Pak Anies sekarang malah justru akan menyerong. Tapi memang belum 100% fix untuk tidak mendukung Pak Anies ya. Karena ini banyak juga isu-isunya ya balik lagi mendukung Pak Anies. Sebenarnya apa sih yang terjadi kok bisa seperti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan kekuatan Pak Jokowi yang memang selama ini sepertinya tidak menginginkan adanya Pak Anies masuk lagi di konstelasi politik? Kalau menurut kalian semua gimana guys? Tapi ini para netizen ya melihat dari sisi kejadian demi kejadian yang akhirnya berspekulasi bahwasanya ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Bahkan Bung Rocky Gerung pun mengatakan bahwasanya Anies itu seperti duri dalam daging. Wah, ngeri kan? Berarti memang benar-benar harus disingkirkan karena bahaya. Nanti 2029 Pak Anies bisa menjadi presiden kalau di DKI ini bisa lolos. Dan kita tahu ya citra dan sepak terjang Pak Anies Baswedan bahwasanya beliau kemarin mengusung perubahan yang mengatakan akan menekan RUU perampasan aset dan juga akan mengembalikan marwah dari KPK. Tentunya Mahkamah Agung juga akan dirubah. Wow, ngeri-ngeri sedap ini guys. Oke teman-teman semua, kita akan bahas ya, dan ini komentar daripada netizen. Begitupun dengan Bung Rocky Gerung. Kita lihat videonya. Kalau partai-partai agamis coba main api di Jakarta, tanggung resikonya dah. Kan udah ada contohnya no P3. Bagaimana ketika melintir? Hancur kagak suaranya? Ya kalau mau coba-coba silakan. Ya kan? Partai-partai agamis yang coba mau selingkuh atau belok gitu, ayo dah 2029 langsung merosot cus. Wing, bukan meroket yang kayak bapak bilang, bukan. Ya, coba, ayo mencek ombak. Tampaknya PKB dan Nasdem nyerah. Berada di antara tekanan dan godaan untuk pindah haluan. Mobil yang ditumpangi kedua partai ini sudah menyalakan lampu sen dan siap-siap balik arah. Kim, Koalisi Indonesia Maju telah menyiapkan 2 karpet merah untuk menyambut 2 partai ini, PKB dan Nasdem. Karpet satunya lagi disiapkan untuk PKS. Mobil PKS berhenti di jalur putar balik. Kalau terus, siapa temannya? Tanya PKS. Untuk mengusung aman, Anies Sohibul Iman harus ada teman, tidak bisa sendirian. PKB dan Nasdem yang akan jadi teman sudah duluan menyalakan lampu sen untuk berbalik arah. Sedangkan satu-satunya partai yang tersisa hanya PDIP. Mobil PDIP masih di garasi, mesin belum dihidupkan. Walaupun DPD PDIP Jakarta sudah serahkan kunci ke DPP untuk segera menyusul PKS. Sepertinya Ibu Megawati, Ketum PDIP masih istikharah, menunggu ilham dan wangsit dari langit. Kapan ilham dan wangsit itu turun? Kalau Ibu Mega dapat ilham dari langit lalu putuskan untuk menyusul PKS mengusung Anies Baswedan, maka Pilgub Jakarta akan menyediakan panggung yang sungguh menarik untuk ditonton. PKS PDIP usung Anies lawan Ridwan Kamil Kaisang yang diusung Kim Plus. Tapi kalau betul calon wakilnya Kaisang, maka ini sebuah kenyataan fakta
bahwa cengkraman Joko Widodo masih kuat. Dah, bubar ya. Plus, Hansa plus. Coba kasihlah ruang ya untuk berdemokrasi. Ini ada informasi terbaru ini, hari Selasa 6 Agustus 2024 ya. Nasdem soal tawaran gabung KIM di Jakarta, kami konsisten dukung Anies. Ya, jelas ya, valid ya. Portal beritanya dari CNN Indonesia dan saya baca itu dikatakan oleh Pak Gus Coy, Effendi Coiri. Jadi jangan ngadi-ngadi lah memborong semua partai terus tidak memberikan ruang oleh orang-orang yang punya potensi di republik ini. Janganlah ya. Kalau demokrasi artinya Anda harus memberikan ruang sebesar-besarnya untuk orang yang punya potensi di situ ya. Entah dia Pak Ridwan Kamil, entah dia Pak Ahok, entah dia Pak Anies, termasuk di daerah-daerah lain. Jangan kau borong semua partai politik. Ya, lalu siapa yang akan bagaimana masyarakat cuma dikasih cuma satu. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita kotak kosong tuh nggak ada ya. Jadi alhamdulillah kita bersemangat sekali hari ini bahwa Nasdem masih mendukung Pak Anies Baswedan. Terima kasih Partai Nasdem ya. Jadi kalau begini caranya, insya Allah Pak Anies ini sudah bisa dipastikan mendapatkan tiket di DKI Jakarta. Semoga proses deal-dealnya lancar, amin. Dan juga calon-calon yang lain ya kita doakan juga supaya mereka lancar ya. Tapi untuk DKI Jakarta kita yakin kalau Pak Anies ya sudah dapat tiket, insya Allah kawan-kawan, mudah-mudahan ya kemenangan itu sudah di depan mata. Kita sama-sama kawan-kawan, mantap, semangat. Jadi Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi adalah duri dalam daging, atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Jadi dari awal dalilnya adalah tidak boleh ada Anies di dalam semua kompetisi politik. Kan itu yang dulu kita udah terangkan habis-habisan kan, mulai dari soal pencalonan capres. Sekarang pencalonan Anies di DKI juga bukan segala cenderung dibatalkan, pasti habis itu. Karena komposisi pendukung Anies tidak memungkinkan Anies untuk dimajukan sebagai kompetitor dari Ridwan Kamil dan Kaisang, terutama PKS. PKS mengambil sikap yang sangat pragmatis, dan kita udah lihat itu gerak-gerik PKS itu sejak PKS menyatakan diri mendukung Bobi di Sumatera Utara. Tapi lebih dari sekedar kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya teknis, kita mau bikin semacam evaluasi bahwa akhirnya politik tidak ditumbuhkan lagi berdasarkan prinsip-prinsip etik. Nah, PKS yang kita tahu sebagai partai yang berupaya untuk menonjolkan sifat etis dari perpolitikan, akhirnya masuk juga dalam jebakan yang sebetulnya masuk gorong-gorong. Selebihnya adalah soal hitungan pragmatis, apakah kotak kosong bisa dipasangkan untuk melawan Ridwan Kamil, atau ada unsur lain, misalnya potensi dari calon independen Pak Porengkun itu dimajukan. Itu masih menunggu hari-hari terakhir menjelang 25 Agustus nanti. Tetapi dari awal kita udah bisa duga bahwa Anies pasti akan dibatalkan, dan pembatalan itu juga menunjukkan konsistensi dari pikiran Pak Jokowi bahwa sebagai penantang Anies mesti disingkirkan at all cost. Jadi itu dasar pertimbangan kenapa kita mesti pantau DKI ini sebagai pusat kemaksiatan politik baru. DKI sebagai pusat kemaksiatan politik baru. Wow, kata-kata Bung Rocky Gerung ya. Ya, tapi benar juga sih kalau beliau mengatakan Anies itu sebagai duri dalam daging menurut Pak Jokowi, karena memang akan disingkirkan terus gitu ya. Mantap ini. Jadi kita tinggal menunggu saja guys, apakah nanti Pak Anies akan dapat tiket atau gimana gitu ya. Kalau tidak sayang sekali ya, karena memang Pak Anies ini masih sangat luar biasa lah. Di DKI ya, masyarakat masih banyak yang ingin dan menginginkan Pak Anies untuk menjadi gubernur lagi di DKI. Dan juga teman-teman semua, ini PKS ini kenapalah pragmatis banget sekarang ya. Sekarang ideologinya kemana gitu ya. Harusnya kan beliau memang mendukung Pak Anies ya. Kok malah justru melipir nih, mulai ngesen yang dimana PKS mendukung Bobi Nasution. Nah, yang kemarin juga PKS bertemu dengan Kaisang ini, aduh, kalau sampai tidak mendukung Pak Anies, jelas nanti di 2029 akan mendapatkan balasan dari rakyat.
Teruntuk kalian warga Sumatera Utara, kalian harus tahu bahwa satu-satunya calon gubernur yang siap bertarung di Pilkada 2024 ini adalah Pak Bobi Nasution. Karena beliau ini sudah didukung 8 partai politik kecuali PDIP. Dan yang menarik adalah Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sekaligus sang petahana hampir pasti tidak bisa mencalon kembali di Pilkada ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun partai politik yang mendukung beliau. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa partai pendukung Edi Rahmayadi yang kemarin meninggalkan beliau dan mendukung Pak Bobi Nasution tak lain adalah sang menantu putra Presiden Jokowi. Nah, ini termasuk kejadian langka ini, ya kan? Kenapa bisa sang petahana tidak ada lagi yang mendukungnya untuk pilkada berikut. Jadi ya, untuk warga Sumatera Utara atau mungkin pengamat-pengamat yang tahu kenapa semua partai politik itu mendukung Pak Bobi Nasution, tolong dulu jelaskan ya, bagi yang tahu ya. Atau pengamat-pengamat nggak apa-apa, tolong dulu jelaskan. Aku nggak ngerti soalnya. Berani maju, tapi kalau pilkada kota kosong, demokrasi kita rusak. Dan kalau kosongnya apalagi di sekelas DKI Jakarta, bayangin DKI Jakarta, kota yang paling terbuka, semua media ngeliat, transparan, semua orang boleh terlibat. Pilkadanya kota kosong, apalagi daerah-daerah lain. Apa yang bisa membuat pilkada kota kosong tadi, selain biaya politik yang mahal, adalah intimidasi. Contoh, gue Jokowi ya, gue pengen DKI yang menang Ridwan Kamil, bukan Anies. Ya gue bisa dengan gampang bilang ke partai-partai, bro, dukung RK ya. Kalau lu dukungnya Anies, ya kasus korupsi lu kemarin di Kementan gue bukan, kan. Ayo kakak siapa Jokowi, saya akan dukung Ridwan Kamil gitu. Ya maksud gue gak seru gitu loh. Kenapa harus kayak gituan? Ya biarkan saja antara Anies melawan RK, melawan Ahok, misalnya 3 ini tarung. Biarkan rakyat yang memilih. Kalau sekarang partai politik jadinya bermufakat, bersekongkol untuk membunuh kompetisi gitu. Dan itu buruk sih menurut gue. Kalau sampai benar Kim Plus hadir menjegal Anies Baswedan maju untuk Pilkada Jakarta dengan mengusung Ridwan Kamil melawan kota kosong, wah benar-benar negara ini demokrasinya udah mati. Sedikit intro buat yang belum tahu, jadi Ridwan Kamil itu sudah dipastikan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk di Pilkada Jakarta. Kim atau Koalisi Indonesia Maju ini adalah koalisi yang dulunya mendukung Prabowo di Pilpres, orang-orang penjilat Jokowi lah. Dan sekarang partai-partai yang tadinya udah deklarasi dukung Anies di Pilkada Jakarta, itu isunya mulai merapat ke Kim sebagai Kim Plus. Kalau isu ini benar, maka Anies sebagai petahana itu bisa kehilangan tiket untuk maju, padahal elektabilitas dia di Jakarta itu paling tinggi. Dan dengan itu bisa jadi Ridwan Kamil lawan kota kosong. Menurut gue ini miris banget, demokrasi itu harusnya melewati sebuah kompetisi yang adil dan sehat. Tapi kalau lawan kota kosong kayak gini, mana caranya dengan penjegalan lagi? Wah, udah cedera parah sih demokrasi kita. Demokrasi itu harusnya memberikan kebebasan kepada kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan apapun visi misi, program, gagasan, dan lain sebagainya. Jadi kalau merasa kredibel dengan hal-hal tersebut, ya gentle lawan dong. Tapi kalau kayak gini, nggak ada kompetisi yang sehat, nggak ada debat yang berarti, dan yang paling penting nggak ada representasi suara rakyat. Ya kalau kayak gini ngapain ada demokrasi, mending tunjuk aja langsung. Demokrasi yang udah kita perjuangkan susah payah ini dengan biaya yang mahal, penuh tantangan, malah dimanipulasi sama elit-elit politik dengan cara yang murahan. Ingat ya, demokrasi itu harusnya menjunjung tinggi partisipasi dan kedaulatan rakyat. Dari buku-buku tentang demokrasi yang aku baca, politik otoriter zaman sekarang itu bukan lagi tirani secara terang-terangan, tapi memanipulasi sistem politik buat menjaga dan memperluas kekuasaan tanpa melanggar aturan-aturan main demokrasi secara terbuka. Dan fenomena kota kosong ini adalah salah satu contoh nyata. Kota kosong ini bisa jadi alat untuk jaga kekuasaan. Dengan memastikan gak adanya pesaing potensial, maka mereka yang berkuasa, mereka yang lebih punya duit, mereka yang koalisinya lebih gemuk, itu akan dengan mudah menang tanpa perlu bertarung di medan perang. Jadi to be very honest, gue ngerasa hari ini demokrasi kita tuh cuma sebagai alat para elit untuk menjaga kekuasaan mereka. Momen kepentingan rakyat tuh mungkin nomor 2 atau bahkan mungkin nomor berapa, gue udah gak tahu lagi. Salam logika. Benarkah Pak Anies Baswedan bisa terjegal pencalonannya di DKI Jakarta? Apakah ambisi Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Jakarta lagi akan terkubur sia-sia? Kita bahas. Kalau Kim atau Koalisi Indonesia Maju Plus resmi mencalonkan Ridwan Kamil untuk Jakarta, berarti Ridwan Kamil ujung-ujungnya akan melawan kota kosong. Karena Anies hanya dicalonkan oleh PKS saja, sedangkan PKS tidak cukup kursi untuk
di Jakarta. Sementara posisi PDIP kena kunci karena persetujuan pengesahan pengurusan DPP yang baru bisa terancam gagal oleh Menkumham. Walaupun Menkumham sendiri berasal dari partai PDIP, tapi dia tidak bersih-bersih amat juga sih. Sebenarnya gua males sih membahas Pilgub DKI ini karena gua sudah tahu ujungnya kemana. Intinya, kalau Pak Lurah sudah ada maunya, tidak ada satupun yang bisa halangi keinginan Pak Lurah. Bukan rahasia lagi ya kalau Ridwan Kamil sangat dekat dengan Pak Lurah. Tentu Pak Lurah percaya sama Ridwan Kamil untuk tandem Kaisang. Sekali lagi, kalau Pak Lurah sudah ada maunya, tidak ada yang bisa menghalangi. Politik dan sandera pasti akan dimainkan. Menurut saya, apa yang terjadi di era demokrasi zaman sekarang adalah buah yang harus dimakan rakyat jelantah. Karena tidak ada lagi elit di pemerintahan maupun di ormas keagamaan yang bebas dari politik dirty money. Bahkan rakyat kebanyakan juga menikmati politik dirty money lewat skema BLT atau bansos. Nah, ini penting banget nih. Bansos yang kemarin terang-terangan terjadi di pemilihan presiden 2024 ya. Apakah ini akan terulang? Bisa saja demi untuk meloloskan jagoannya. Karena yaitu tadi, sistem politik dinasti ini membahayakan. Kalau kata Bung Panji itu lebih membahayakan daripada yang tidak dinasti. Apalagi sekarang ada Kim Plus ini ya, partai-partai koalisi Indonesia Maju itu akan merangkul partai-partai lain yang kemarin tidak mendukung. Jadi tidak akan ada ruang lagi untuk Pak Anies maju jika yang diajak mau ya. Beda lagi kalau kayak PKS, PKB tidak mau merapat, pasti Pak Anies bisa maju. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.